Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dalam urusan kita dan selalu diberikan kemudahan setiap urusan kita, amin. Kita lanjutkan maksiyah zahirah yang selanjutnya. Yang sebelumnya kita akan bahas dulu tugas pekan lalu tentang miras ya, miras dan narkoba. Ya, tapi alhamdulillah ya nanti video akan saya hapus yang lalu. Jadi Perpres nomor 10 tahun 2021 ini sudah di khusus yang lampiran tentang investasi miras sudah dibatalkan oleh Presiden. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke berjudi. Ya, berjudi ini juga termasuk salah satu dosa yang besar. Ya. Bahkan setelah Allah memerintahkan dilarang miras disandingkan juga dengan judi. Ya, disandingkan juga dengan judi. Oleh karena itu, miras adalah umul khaba'ith. Nah, kemudian berjudi ini juga dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Judi itu merupakan permainan yang memakai uang atau barang sebagai taruhan. Nah, sedangkan berjudi ini mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan misalkan. Berdasarkan keberuntungan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta atau barang apapun yang lebih besar daripada jumlah pada awal. Nah, jenis judi ini banyak sekali. Ada yang fisik, ada yang online sekarang. Ya, online yang sekarang sangat besar online. Maka hati-hati. Segala sesuatu yang menguntungkan, ya, segala sesuatu yang menguntungkan, merugikan orang lain, menguntungkan tapi merugikan orang lain. Ya. Atau sebaliknya, diri sendirinya rugi, orang lain yang untung. Nah, ini hati-hati. Jadi ini sangat merugikan orang lain, juga bisa merugikan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr yang kemarin kita bahas, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah. Fajtani. Ini perintah Allah. Dampak negatifnya apa? Melalaikan manusia untuk mengingat Allah. Ya apa? Karena disibukkan dengan judi. Kenapa? Ketagihan untuk selalu berusaha untuk menang terus. Ya, wah ini kalau saya pasang ini nanti akan menang. Saya akan mendapatkan sekian terus saja. Ya, padahal tidak pernah menang itu orang berjudi. Yang kedua, menjadikan orang suka malas-malasan, berangan-angan terus. Ya. Yang ketiga, mengorbankan api permusuhan antar pelaku judi ya. Gimana mau tidak jadi permusuhan karena satunya kalah, satunya untung, satunya rugi dan seterusnya. Oleh karena itu, hal sekecil apapun maka jangan dilatih untuk berjudi. Misalkan bukan pakai uang, pakai pijet-pijetan misalkan, pakai apapun itu yang sepele, itu jangan sampai seperti itu. Gambling namanya, judi. Seperti kalau di dalam kelas itu antar kelas urunan ya bayar urunan 5.000 per orang. Nanti siapa yang menang dia akan dapat hadiah. Ini jangan. Ya, ini termasuk berjudi ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau jual beli dibolehkan, tapi kalau seperti itu kemudian nanti yang menang akan mendapatkan
uang dari hasil urunan tadi. Kalau yang kalah ya udah hilang, itu sudah namanya berjudi. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kalian lantaran minum khamr. Judi menghalangi kamu dari mengenal Allah dan salat. Maka berhentilah, ya. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Masuk ke zina. Apa itu? Merupakan hubungan kelamin laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat. Nih, zina ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menegakkan agama Allah. Jika kamu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah melaksanakan hukuman tersebut dan disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Akan tetapi ini proses hukum ini tidak begitu serta-merta ya, harus dengan proses dengan hukum ya. Kemudian yang menetapkan adalah hakim, ada syarat-syaratnya banyak ya. Ada syarat-syaratnya. Betapa berat hukumannya yang berzina ini di dunia, belum lagi di akhirat. Macam-macam zina. Ada zina muhsan. Apa itu? Zina yang dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan. Jadi sudah menikah tapi ternyata dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah dirajam hingga meninggal. Ya, sampai meninggal, dirajam itu dilempari batu. Sedangkan ghairu muhsan itu adalah dilakukan oleh yang belum pernah menikah. Nah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan dari wilayahnya selama setahun. Ya. Nah, sekarang penyebab terjadinya zina melalui pandangan. Nah, ini hati-hati ya, melalui pandangan. Maka tundukkan pandanganmu ya. Wahai wanita dan laki-laki, tundukkanlah pandangan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Ya, kan lingkungannya seperti apa? Ini sangat mempengaruhi lingkungan itu. Pengaruh kebudayaan, ya jelas. Pengaruh media sosial, media massa ini. Maka hati-hati menggunakan media sosial, media massa. Ya, maka sangatlah harus berhati-hati. Termasuk pacaran. Ini adalah awal dari. Jadi maka salah satu wasilah adalah berzina adalah pacaran. Maka hati-hati, jangan sampai anak muda pacaran. Kalau memang segera ingin menikah, langsung saja ya, tembusi orang tuanya, jangan menikah, jangan pacaran, tapi langsung menikah, langsung dilamar ya. Dampak negatifnya, mendapatkan laknat dari Allah, hilangnya rasa malu, hilangnya harga diri, dikucilkan dalam tatanan sosial, melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak memiliki status sosial, dapat menyebabkan penyakit kelamin, HIV, yang sampai saat ini kurang tahu apakah sudah ada obatnya atau belum. Ya sepertinya belum, dan ini masih sangat sulit ya untuk disembuhkan. Dan penyakit yang lain-lain. Maka hati-hati. Belum lagi dampak di akhirat ya. Dampak di akhiratnya hukumannya Allah sangat keras. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.